Jadi untuk melakukan proses sertifikasi itu harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi ada para peneliti kita udah melakukan riset paling optimal itu bisa diedarkan dengan kondisi normal 6 bulan. Halo Sobat Benih, ketemu lagi di acara Podcast Sitso, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, bersama Bang Agri. Nah, hari ini kita lagi ada di Bandung nih, kita setting di acara Gebiar Benih 2024. Nah, kita akan mengangkat soal pentingnya pengawasan benih tanaman pangan. Bersama saya sudah ada Bapak, bentar saya cari contekan dulu Pak ya. Bapak Sony Sapta Mawardi, pengawas benih tanaman ahli madya BPSB Jawa Timur Pak ya, Pak Sony. Selamat datang Pak di Sitso Podcast Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Sobat Benih. Ya, Sobat Benih Pak. Jadi kita nyebutnya Sobat Benih gitu kan. Nah, hari ini kita mau bahas satu tema menarik Pak ya. Ini terkait dengan benih unggul Pak ya. Terkait dengan sertifikasi benih baku tanaman pangan. Siap. Nah, kasih gambaran dulu dong Pak soal tema ini Pak. Jadi gini, mungkin Sobat Benih itu kan pasti namanya sobat ya, pasti berkaitan sama benih gitu. Iya. Jadi ada peraturan datang dari pemerintah untuk kasarannya bisa menjamin benih-benih yang diterima oleh Sobat Benih itu sesuai sama mutunya. Ada standar mutunya. Itu untuk mendapatkan bisa benihnya mendapatkan sertifikasi benih, kasarannya itu melalui suatu proses sertifikasi dan memang diatur oleh peraturan. Boleh Pak di spill payung hukumnya yang Pak yang dipakai saat ini? Kalau peraturan yang kita terapkan di lapangan aja Pak, yang kalau mulai dari undang-undangnya Undang-Undang 2 ini tentang sistem budidaya, sistem pertanian berkelanjutan tentang 23, terus kemudian yang aplikasi untuk sertifikasinya adalah Permentan 996 tahun 2020, lupa saya, tentang sertifikasi benih. Oke, siap. Nanti kita cek Pak. Siap, lanjut Pak. Ya, jadi mungkin proses sertifikasi itu bisa melalui sertifikasi baku Pak. Jadi ada sertifikasi baku, juga ada melalui sertifikasi benih varietas lokal. Tapi nanti kita saat ini fokus ke sertifikasi benih baku aja Pak. Ya gimana tuh Pak? Yang lokal jatah orang lain aja nanti. Jatah orang. Biar nggak kepanjangan Pak ya. Biar bayarannya dibagi-bagi Pak. Iya betul. Kalau saya dibagi-bagi nggak Pak? Biar Sobat Benih nanti tahu, mau tahu gimana varietas lokal gimana. Ada lagi nanti. Oke, jadi lebih spesifik Pak ya. Nah kalau Bapak yang bisa diceritakan terkait dengan itu yang baku ini gimana Pak? Jadi prinsipnya kita padatkan aja Pak ya. Jadi untuk melakukan proses sertifikasi itu harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi ada namanya kita mulai dari pengajuan permohonan ke BPSB dan nanti dilakukan pengawasan, pemeriksaan lapangan, uji laboratorium oleh BPSB. Dalam hal ini pengawasan benihnya di lapangan itu dilakukan oleh pengawas benih tanaman. Seperti saya ini Pak, tapi lagi masih muda. Kalau sekarang sudah. Tapi kan jabatannya sama Pak. Sama Pak. Sebelum lanjut Pak, ini mungkin belum semua paham ini BPSB itu singkatannya apa dan itu di bawah mana Pak? Biar gitu. Jadi kalau dulu itu BPSB itu di bawah Kementan Pak. Tapi setelah adanya otonomi daerah diserahkan ke provinsi Pak ya. Jadi di bawah provinsi. Jadi BPSB ini dulu namanya BPSB Pak, tapi sekarang saban-saban provinsi itu namanya agak berbeda-beda. Tapi secara intinya adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Oke. Jadi nanti di bawah itu ada yang spesifik tanaman pangan, ada yang hortikultura, ada yang BUN juga Pak. Oh, perkebunan. Ya, itu tugasnya ada dibagi masing-masing nanti gitu. Jadi kita sekarang fokusnya ke tanaman pangan aja dulu. Jadi tadi itu proses sertifikasi ini yang baku itu seperti itu Pak ya? Jadi ada tahapan nanti mulai permohonan, kita periksa HRL-nya, kemudian nanti pas setelah tanam fase vegetatif kita periksa lagi mutu di lapangannya seperti apa. Terus fase berbunga kita periksa lagi gimana mutunya.
fase masak kita periksa lagi Pak. Nanti panen kita lihat lagi, benar nggak panenan dari areal yang kita periksa itu. Nanti areal tetangganya masuk. Ya, itu terus processingnya gimana? Nanti udah selesai jadi benih, jadi kelompok-kelompok benih, kita ambil contoh benihnya Pak, kita uji di laboratorium. Nah, kalau memenuhi standar semua hasil pemeriksaan tersebut, ada standar-standarnya, saban varietas berbeda, saban kelas berbeda. Kalau memang memenuhi, berarti nanti kita keluarkan sertifikat benih untuk kelompok itu. Nah, itu setelah mendapat sertifikat, produsen dapat gampangnya menyalurkan lah, mengedarkan, bisa menjual, seharusnya seperti itu. Dan dia dikemas dalam bentuk 1 kilo, 100 gram. Kalau horti banyak yang 10 gram. Ya, kalau tanaman pangan tuh rata-rata 1 kilo paling rendah. Karena kalau ubi jalar kan nggak mungkin 100 gram Pak. Naruhnya gimana Pak? Jadi ubi goreng kan. Pak, Jadi ini untuk ini berarti ini sertifikasi dikeluarkan kepada komoditasnya Pak. Dalam hal ini kita ngomong tanaman pangan Ya, tanaman padi pangan dan jagung. Ya. Nah itu keluarnya sekali atau nanti setiap produksi Pak atau gimana? saban produksi. Jadi kalau produksi arealnya sekarang kayak misalnya di belakang sini kan ada itu panen, processing dapat berapa ton, diujikan Keluar sertifikat 10 ton misalnya. Oke. Nanti dari 10 ton itu produsennya akan mengemas lagi menjadi 10 kiloan, dikasih label Pak 10 kilo. Ya, artinya nanti produksi masa tanam berikutnya tanam lagi sertifikasi Pak. lagi. Iya. Sertifikasi lagi. Oke. Tuh, Nah itu masa berlaku yang itu berapa lama Pak? Yang sudah dikeluarkan sertifikasi ada nggak Pak? Ada Pak, saban komoditi memang berbeda. Jadi kalau untuk padi itu 6 bulan dari selesai uji Pak. Ya. Bukan dari panen. Oke. Jadi produsen tuh habis panen sekarang, kalau dia punya fasilitas penyimpanan silahkan simpan. Oke. Dan ketika dia mau jual diujikan ke kita, diambil contohnya tadi itu Pak. Baru ini, dan jagung itu ada yang 6 bulan. Kalau dia punya fasilitas penyimpanan, biasa jagung itu cold storage Pak, itu bisa dapat 9 sampai 12 bulan. Untuk kedelai 4 bulan. Oh beda-beda. Beda-beda, saban komoditi beda-beda Pak. Ya, tapi paling rendahnya 6 bulan Pak ya? Ada yang cuman 2 minggu Pak. Oh, komunitasnya. Tapi untuk tanaman pangan Pak, kita Untuk ngomong. tanaman pangan Pak. Nah, ada yang cuma Ada 1 bulan ada. Oh, itu kan yang stek, membedakan Pak. apa? Karena stek ubi jalar itu dalam bentuk stek kan kan nggak mungkin Pak 2 bulan steknya sudah kering. Ya. Oke, disesuaikan karakteristik tanah. benihnya. Ya, oke, siap. Tapi kalau ubi juga dari umbinya lebih lama. Tapi kalau dari steknya kan sedikit Oke. sebentar. Berarti fokusnya kan berarti di komoditasnya, kemudian berkala tadi catatan saya. Nah, terus untuk dari sisi pelakunya nih Pak. Ya. Nah, itu dari pihak BPSB ini ada kayak pendampingan atau ada gimana Pak? Program atau gimana Pak? Jadi kalau siapapun bisa Pak jadi produsen benih. Oke. Gitu. Jadi mulai dari petani perorangan, petani 2 orangan, 3 orangan boleh Pak. Perusahaan-perusahaan boleh. Apalagi perusahaan tapi nanti awalnya nanti mungkin mendaftar ke kita Pak untuk memperoleh namanya rekomendasi. Nanti akan kita nilai. Orang ini benar nggak sih mau jadi produsen? Apa cuman mau dapat sertifikat aja kan gitu? Benar nggak sih fasilitas, kan nanti ada belangkonya Pak Adi, harus melaporkan fasilitasnya apa aja yang dia punyai. Dikuasai Pak, bukan dipunyai. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa pun nggak masalah. Tapi nanti kita bisa sewa. Nanti bisa dapat sertifikasi ini. Ya, sertifikasi untuk jadi produsen. Ya. Gitu. Nah itu berlaku selama dia masih berusaha Pak. Tapi saban tahun dia berkewajiban untuk melaporkan kepada kita bahwa dia masih aktif. Oke. Gitu. Dan Bapak melihatnya pelaku benih ini, kita mungkin spesifik tanaman pangan Pak ya, mungkin di Jawa Timur dalam hal ini Pak ya, karena wilayah Bapak di situ, itu jumlahnya sama saja atau meningkat atau bagaimana beberapa? Kalau saban tahun itu rata-rata kita sampai produsen baru Pak sekitar 150-an. Tapi kalau peningkatan rata-rata per tahun itu paling cuma 25 karena ada yang udah meninggal, anak penerusnya enggak ya. Anaknya banyak kerja di pabrik odol Pak.
ngodol-ngodol harta warisan. Akhirnya Itu perusahaan Pak nggak ada urusan sama benih Pak ya. nggak ada. Akhirnya dijualin gudangnya Iya, dijualin. iya. Nah itu yang banyak. Ya, Jadi artinya yang lama mungkin ada yang juga udah nggak lanjut, kemudian ya ada muncul tapi yang baru. memang kalau yang baru kita pasti ada sekitar 150 sampai 200. Tapi kalau Tapi tiap tahun penambahan selalu ada yang baru Pak ya. ada Pak. Ada Pak. Karena kebutuhannya juga Ada. nambah ya Pak ya. Ya, karena Kebutuhan benihnya itu sendiri. sekarang Pak, ya? banyak yang muda-muda Pak. Kita senang. Ya senang. Ya, Pak. produsen baru muda-muda milenial lah kasarnya. Milenial. Artinya daya tariknya untuk usaha di bidang perbenihan tanaman pangan ini Ya. cukup menarik Pak ya. Cukup menarik pasti Pak. Kan Pak selama masih ada petani yang menanam benih, Ya, kebutuhannya ada Pak ya. ya, ini ada. Oke. Nah ini mungkin sekaligus karena kita pepetkan Ya. biar informasinya padat Pak ya, untuk mungkin semacam tips atau arahan untuk para pelaku Pak ya, atau target Bapak dalam hal ini di komunitas perbenihan khususnya dalam hal ini tanaman pangan, apa aja sih Pak untuk supaya benih unggul ini tetap bisa terproduksi dengan baik gitu Pak, gimana Pak? Jadi target utama dari kami pengawas benih sebenarnya Pak bukan yang dari kantor Pak. Kalau kantor targetnya kan anggaran. Anggaran harus habis. Bisa aja Pak. Tapi kan output akhirnya kan ke pelakunya Pak ya. Ya. Jadi kalau kami sebagai pengawas benih, target kami adalah kami berharapkan benih yang sampai pada konsumen, tidak hanya petani kan Pak. Ya. Mbak sekarang banyak kalau hortikultura tuh banyak malah hidroponik rumahan. Oke, siap. Jadi konsumen aja kita Ya, sebut ya. atau sobat benih tadi. Ya, ya, Nah, itu adalah yang diterima sama dia sesuai mutunya standarnya gitu. Itu tujuan kita, dan itu juga yang kita dorong kepada produsen, gimana dia caranya supaya dapat memproduksi dan mengedarkan benih yang mutunya masih sesuai sama standar. Karena di pasaran nih iklimnya berbeda Pak. Benih kan nggak boleh kena panas. Kalau di kios-kios, kalau baju kan dipamerin Pak. Iya, iya. Kalau benih kalau yang dipamerin jangan dibeli. Kena panas Kena gitu panas. mati. Iya. Jadi Walaupun walaupun tumbuh di situ, Pak. Tumbuh di plastik. kayak kadang-kadang kalau jualannya kayak baju mati. Iya, Nah, itu yang kita juga Iya, kios-kios kita membina seperti itu. Oh benih jangan gini. Cara penyimpanannya, Ya, karena ya kan? penurunan mutunya benih kan hidup Pak. Iya. 6 bulan itu kita ada para peneliti kita udah melakukan riset paling optimal itu bisa diedarkan dengan kondisi normal 6 bulan. Tapi kalau kondisi sangat baik bisa diperpanjang gitu. Baik. Tuh. Jadi itu tips-tips itu juga harus diperhatikan ya, baik Ya. yang buat yang memproduksi ya Ya. kan, maupun yang membeli. Membeli gitu. dan yang menjual Pak. Yang karena, menjual. Ya, karena ke kios itu kan maunya untung kadang-kadang Pak. Iya. Kadang-kadang untung kayak jualan baju kan Ya dipajang. pasti mau untung lah Pak, namanya dagang ya gak? Iya. Pokoknya untungnya yang paling banyak mana? Oh. Ini benihnya yang dapat keuntungan banyak, itu yang dipajang di luar. Paling ketika dipajang di luar kena panas karena ini 1 minggu mati Pak. Iya. Labelnya 6 bulan. Nanti komplain benihnya mati semua. Nah, itu nanti Tapi ini dalam hal ini sertifikasi ini nggak sampai ke harga Pak ya. Kalau harga enggak pasar Pak ya. Pasar Pak. Nggak boleh kita. Ya nggak, artinya kan nanti sertifikasi ini ada levelnya nggak sih Pak? Misalnya tiap produksi misalnya grade-nya. Oh ada Pak. Ada Pak. Jadi kalau produsen baru itu sebesar-besarnya produsen itu masih kita klasifikasikan C Pak. Jadi walaupun masuk dari Amerika gitu perusahaan apa itu klasifikasi Yang C. Kita lihat komitmennya. Oke. Ya, karena bener nggak sih? Gitu. Petani pun sama, kita lihat C. Nanti naik. Baru naik. Kalau C itu kalau varietas ini kelasnya bisa menakarkan kelas benih sebar Pak. Jadi paling rendah. Kecuali varietas-varietas yang private kasarannya punya sendiri. Itu tidak harus langsung sebar. Dia walaupun C, dia mau benih dasar boleh. Karena dia punya sendiri. Bukan punya publik. Iya, Tuh. iya. Kayak mungkin jagung-jagung hibrida itu banyak yang punya sendiri. Iya. Tuh. Dan nggak boleh orang lain nangkarkan gitu. Nah itu nanti baru setelah 2 tahun dia bisa kita lakukan penilaian lagi. Oh bagus, mutunya bagus, kita naikkan menjadi kelas B. Kalau dia minta juga Pak. Nah tapi biasanya kalau pasarannya dia cukup
C aja ya sudah, nggak apa-apa juga. Walaupun klasifikasi kita kasih kelas B naik, itu bisa menakarkan kelas BR, benih sebar dan benih pokok. Tuh, nanti baru yang qualified itu klasifikasi A. Paling tinggi itu Pak. Ya, itu nanti untuk menangkarkan benih-benih sumber. Kayak di sini mungkin kalau di Jawa Barat nih gampangnya Subang, Pak. Ya, walaupun Balai Penelitian Padi dulu Iya, itu udah grade. karena dia kan profesor semua, Pak. Iya. Kalah pengawas benih, Pak. Pengawas benih SMK. Kalau lama-lama jadi ahli ya, Pak. Ahli utama. Oke, berarti itu kan kelasnya untuk terkait dengan produsennya, Pak. Iya. Kalau untuk komoditas yang sertifikatnya itu ada grade-nya juga nggak sih, Pak? Atau cuma satu grade? Satu, Pak. Oh, satu grade. Jadi di situ di sertifikat nanti diterangkan bahwa ini benih apa, kelasnya apa, nama produsennya apa, kapan tanggal ujinya, masih ada gitu Masa lengkap berlakunya. Oke, berarti yang dikelaskan atau digradekan adalah produsen benihnya. Oke. Ada lagi nggak Pak untuk closing statement Bapak nih di bagian akhir segmen kita, Pak? Nah, gini. Nanti mungkin juga akan diingatkan untuk sobat benih. Ya. Terus terang kalau untuk benih ini prospeknya sangat bagus. Prospek bisnisnya Pak ya. Sangat bagus. Dan untuk dia mengawali suatu unit usaha yang paling penting bukan uangnya dulu, Pak. Kemarin diajarin uang, sebenarnya bukan, Pak. Niatnya. Oke. Kalau nggak punya niat, nggak punya uang berapapun nggak bisa, Pak. Karena untuk jadi produsen benih itu tidak perlu modal. Nggak perlu modal. Nggak perlu modal, Pak. Modal dengkul dong Pak. Iya. Asal dia mau kerja, Pak. Kenapa? Karena tadi dia bisa sewa. Oke. Sewa itu kalau dipakai, bunyinya kan gitu. Kalau nggak dipakai kan nggak bayar. Ya. Secara otomatis kan peralatannya seperti itu. Lahan bisa kerjasama dengan petani. Ya. Gitu kan gitu. Jadi kasarannya nggak usah harus beli tanah 2 hektar itu nggak perlu. Harus sewa 2 hektar nggak perlu. Ya. Kita kerjasama aja, Pak. Saya mau nakal, Bapak mau nggak kerjasama sama saya kan gitu. Jadi prospeknya sangat bagi hasil ya. dan sebagainya macam. Nanti kesepakatannya seperti apa kan gitu. Yang perlu kerja adalah nanti adalah tenaga memang Pak. Yang kalau emang rugi tenaga. Karena kita produsen dengan budidaya tuh agak sedikit berbeda. Kalau untuk benih itu ada proses seleksi namanya, harus dicabutin. Jadi campuran ini varietas A yang kita tanam. Ternyata muncul varietas B yang tanaman sebelumnya, itu harus dicabutin. Itu harus dilihatin standarnya ya, ada lah itu, Pak. karena standar tadi, Pak. Ya. Ada rumputnya kok, banyak rumputnya. Kalau nanti diperiksakan itu Pak. ya. Oke. Itu jadi prospeknya sangat bagus, prospek Pak. besar Ya. dan jadi catatannya prospeknya bagus, kebutuhannya juga tambah terus gitu kan. Ya. Jadi pemain lama yang mau mengembangkan Ya. skalanya ataupun pemain baru jangan ragu masuk ke bisnis ini gitu Pak ya. Jangan ragu. Oke. Dan kalau punya masalah apa di pengawas benih di Jawa Barat, tadi Papua, tadi Aceh, di ini semuanya siap bantu. Oke. Ya. Di masing-masing provinsi dan hampir mungkin di Jawa nih, di kabupaten kita menempatkan petugas, Pak. Jadi nggak perlu orang Subang itu ke Bandung. Di Subang ada petugasnya. Kayak di Jawa Timur juga di hampir saban kabupaten ada. Tapi itu tetap komandonya Tetap dari provinsi ya, gitu. untuk mendekatkan pelayanan. Dan juga laboratoriumnya kayak Jawa Barat ini laboratoriumnya tidak hanya di Bandung. Jadi nanti kalau mau nguji jadi Subang aja. Ya. Kayak Jawa Timur juga yang terdekat gitu. ya. Sama semua, dan sana juga sertifikat, label semua dikeluarkan di sana. Jadi nggak perlu. Prosesnya dari mulai awal itu berapa lama sih Pak sertifikasi? Seumur tanaman, Pak. Oke. Tapi misalnya sudah ngambil sampel terus sampai ada ini lagi. Tinggal ngambil sampel, processing tuh biasanya 2 minggu selesai, Pak ya. Oke. Habis itu tinggal produsen berapa lama dia mau masarkan, mau nyimpan. Kan dia harus hitung ekonominya, harus ini kan gitu. Iya. Biasanya kalau ini cuman 1 bulan setelah panen itu udah Keluar sertifikasinya. Kalau itu sudah lengkap sudah ya? diedarkan, Pak. Oke. Oh berarti lebih cepat lagi Pak Lebih ya? cepat lagi. Sertifikasinya Asal dia prosesnya bisa lebih cepat, 1 bulan dia ambil contoh, 1 bulan 1 minggu, 1 bulan setengah lah. Itu udah bisa masarkan. Oke. Dari setelah panen Pak ya. Oke. Tapi kadang-kadang ada produsen-produsen tertentu yang strateginya ketika musim tanam belum mulai, benih sudah masuk beras. Nah, jadi dia nyimpan dulu selama 3 minggu kalau banyak duitnya. Jadi udah ready ya. Ya, Ready stock lah istilahnya gitu. Nah, terus
Ada biaya nggak sih Pak proses ini? Pak? Kalau proses sertifikasi biayanya cuma 20.000 Pak pemeriksaan lapangan per hektar. Itu mau dijajan anak saya Pak. Aduh Pak. Jangan Murah dong. Buat pemeriksaan lapangan 1 hektar sama beli akuanya loh Pak. Buat beli minum akuanya. Nah, itu mungkin Berarti murah Pak ya, itu sangat murah lah. Jadi itu. kalau tadi ada pemeriksaan lapangan tuh ada 4 kali Pak. Jadi ya 20.000 kali 4, 100.000. Tapi pengujian itu Rp6 per kilo Pak. Masing-masing beda ya. Tapi tiap daerah, tiap provinsi atau enggak, saban komoditi beda. Oke, siap. Jadi tapi standar itu berlaku nasional Pak. Nasional Pak. Jadi 6.000 kayak padi itu 6.000 Per Rp6 Pak. Rp6 Per kilo. Per kilo. Jadi kayak di luar yang 20.000 tadi. Ya, Oke. tambah kalau misalnya stoknya ada 10 ton, ya tinggal kali 10.000 kali. Ya. Ya, itu 60.000 ya. Iya. Ya, 60.000 tambah tadi yang lapangan 4 kali kali 20.000 80. Murah Pak. Ngopi di Saya mahal Pak. saya rela tadi nggak perlu biaya, ada biaya pemisahan lapangan itu Pak. Ya. Sama tadi ketika jadi produsen benih daftar itu biayanya 100.000. Itu aja. Ya. Ketika awal 1 kali aja itu. Enteng banget lah Pak ya, Ya. intinya Pak. Nah itu. Jadi terima kasih Pak Sony ya, waktunya Pak. Jadi banyak informasi. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi Pak soal benih ini menarik banget ya Pak. Gitu kan kita lihat update-nya. Baik Sobat Benih, demikian bincang-bincang kita di Sitso Podcast hari ini bersama Pak Sony dari BPSB Pak ya. BPSB Jawa Timur. Jawa Timur kalau Timur, saya. ya. Jadi Bapak asli Jawa Timur nih. Asal Jakarta Pak. Bukan kalau aslinya asli Indonesia. Tapi cari Cari makannya di sana. cari makan. Oke, makasih Pak Sony waktunya Pak ya. Siap. Baik, sampai ketemu lagi di Sitso Podcast berikutnya. Semangat pagi. Ya.